bagaimana bentuknya karena belum pernah diteliti. Legenda mengenai duyung monster ini muncul pada masa putra mahkota Jepang Shotoku Taishi di tahun 574 sampai 622 Masehi. Saat itu Shotoku berjalan melintasi tepian Danau Biwa. Saat ia menyepi, tiba-tiba muncul sesosok monster dari dalam danau yang berseru pada Shotoku bahwa ia adalah seorang nelayan yang dikutuk menjadi monster duyung bertubuh setengah orang, setengah ikan, karena perbuatan di masa lalunya yang sering membunuh hewan untuk disantap. Ia mengaku baru memahami kekeliruannya dan berharap agar ia menjadi peringatan bagi seluruh manusia agar tidak melakukan pembunuhan terhadap satwa. Pesan ini disampaikan untuk dunia di masa depan. Karena itu, monster tersebut minta agar setelah mati nanti ia dikeringkan dan ditempatkan di sebuah kuil sebagai peringatan bagi umat manusia. Selama 1400 tahun, mumi ini berpindah-pindah tangan sampai akhirnya ditempatkan di kuil Shinto di Fujinomiya hingga kini. Keberadaan mumi ini dihubungkan dengan kepercayaan yang berpantang membunuh satwa alias hidup ala vegetarian. Dari semua tulisan tentang duyung, ada satu yang bisa dibilang cukup ilmiah di zamannya. Ada sebuah buku bertahun 1718 yang terbit di Amsterdam, Belanda, yang mengupas tentang kehidupan aneka satwa di Samudra Hindia. Buku ini dilengkapi artikel deskripsi, aneka sketsa, dan gambar. Dalam buku ini ada satu catatan detail soal duyung, yakni ada monster berwujud wanita setengah ikan tertangkap di perairan Kepulauan Maluku, Indonesia. Berdasarkan pengukuran, makhluk tersebut memiliki tubuh sepanjang 147,5 cm. Bentuknya mirip belut laut atau moa. Makhluk ini hanya bertahan hidup selama 103 jam setelah ditangkap dan mati di akuarium. Selama pengurungan, ia diberi makan ikan-ikan kecil dan hasil laut lainnya, namun ia tidak merespon makanan tersebut. Agaknya kisah duyung memang masih misteri. Dipercaya ada, namun bukti yang terlihat sampai kini tak pernah pasti soal wujud duyung yang ada legendanya. Para ahli bahkan menyimpulkan bahwa kemungkinan duyung itu adalah mamalia air yang dikenal sebagai dugong, manatee, dan sikau atau sapi laut yang disalah tafsir oleh pelaut masa lalu. Hingga kini duyung-duyung yang nyata tidak diketahui pasti apakah berasal dari kisah nyata atau bukan. Namun berdasarkan telaah ilmiah di beberapa perairan yang di masa lalu, duyung sering dikisahkan justru memang dihuni hewan-hewan spesial. Beberapa hewan spesial itu hingga kini masih hidup di perairan tawar atau asin. Hewan-hewan inilah yang sering disalah tafsirkan sebagai duyung. Hewan-hewan ini dikenal sebagai dugong, manatee, dan sapi laut atau sikau. Ketiga spesies ini memiliki bentuk tubuh yang mirip, namun hidup di lingkungan perairan yang berbeda. Tergolong sebagai mamalia yang suka menyusui dan berjemur di batu karang dan tepi-tepi perairan dan bersuara lantang. Ketiga hewan air yang menyusui anaknya ini termasuk ke dalam ordo hewan mamalia air yang disebut Sirenia.